Maka untuk informasi kegiatan lingkungan ini sebaiknya digunakan dalam bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat tempatan. Bahkan kalau perlu ada bahasa dalam bentuk bahasa Indonesia yang baik dan benar, ada bahasa yang digunakan juga di dalam bentuk bahasa masyarakat tempatan, atau diterjemahkan informasi-informasi tersebut ke dalam bahasa tempatan atau bahasa masyarakat tempatan, sehingga mereka lebih bisa memahami, lebih bisa Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita selama menempuh perjalanan hidup di dunia ini dalam mempersiapkan bekal hidup di akhirat atau hidup setelah mati kelak. Terlebih utama sekali nikmat yang ditanamkan oleh Allah atau ditempatkan Allah di dalam dada kita, itu nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita berharap nikmat iman dan Islam yang ditanamkan di dalam dada kita itu diistiqomahkan Allah untuk selalu kita jalankan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari hendaknya, dan bisa memperbanyak bekal perjalanan kita di akhirat atau hidup setelah mati kelak di yaumil mahsyar. Dan tak lupa juga marilah kita selalu memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicurahkan segala keselamatan kepada Nabi kita dengan mengucapkan senantiasa selalu bersolawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita, di mana hari tidak ada pertolongan yang bisa kita dapatkan selain dari pertolongan Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak ada naungan selain naungan yang diberikan oleh Allah melalui perantaraan Nabi beliau. Dan kembali kita bertemu dalam perkuliahan daring kali ini dalam mata kuliah hukum lingkungan, yang mana dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebelum melanjutkan pembahasan materi ini, mungkin ada baiknya kita berharap atau kita panjatkan sebaik doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudari yang menyaksikan video pembelajaran ini diberikan kemudahan di dalam pemahamannya dan diberikan segala bentuk kesehatan dan penyakit yang ada di tubuh atau yang dialami pada saat ini diangkat oleh Allah, sehingga dan diberikan kesehatan seperti sedia kala, dan bagi yang mengalami kesempitan rezeki mudah-mudahan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan tentang hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam pembahasan kali ini saya akan membagi 4 sub bagian lagi atau sub pembahasan lagi, yaitu hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kewajiban masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perwujudan hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Yang pertama kita bahas tentunya tentang hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa hak yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah hak menikmati. Yang kedua ada hak atas informasi lingkungan hidup. Dan tiga ada hak atas perlindungan hukum. Yang keempat ada hak berperan serta masyarakat. Nah, dari sub pembahasan atau pokok bahasan ini kita lihat apa-apa saja yang diatur di dalam hak menikmati, hak atas informasi dan lingkungan hidup, hak atas perlindungan hukum, serta hak berperan masyarakat satu persatu. Nah, yang pertama kita lihat adalah tentang hak menikmati. Nah, hak menikmati ini dimaksud di dalam atau didasari dalam undang-undang menurut pasal 65 ayat 1 Undang-Undang tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup. Itu setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nah, artinya lingkungan hidup yang baik dan bersih merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Artinya secara undang-undang, secara regulasi, setiap manusia Indonesia khususnya memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan bersih, dan hak ini juga berafiliasi atau berkaitan dengan sebagai hak dasar manusia yang disebut dengan hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini ada contohnya seperti hak atas kehidupan, atau bisa disebut dengan right of life, hak atas lingkungan yang sehat, the right to health environment, dan hak atas kesehatan, the right to health, hak untuk bebas dari segala intervensi atas harta benda, the right to be free interference of one's home and property. Nah, selanjutnya kita lihat hak atas informasi dan lingkungan hidup. Nah, kalau hak atas lingkungan hidup yang sehat, baik dan sehat tadi juga sudah cukup kita jabarkan secara singkat. Selanjutnya kita lihat hak informasi lingkungan hidup. Menurut pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, untuk mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat dalam Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menurut Harjo Sumantri, maka perlu diperhatikan. Yang pertama, apa yang perlu diperhatikan menurut Harjo Sumantri? Yang pertama, pemastian penerimaan informasi terutama mengenai rencana kegiatan yang berkaitan dengan atau dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Artinya, jika suatu kegiatan usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup itu menimbulkan suatu dampak bagi kesehatan masyarakat tempatan atau masyarakat di sekitar kegiatan lokasi usaha atau di sekitar lokasi kegiatan usaha, maka harus dipastikan bahwa masyarakat tersebut menerima informasi yang benar dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tersebut. Nah, yang kedua ada informasi tempat waktu, timely information, yaitu menyampaikan informasi sedini mungkin kepada masyarakat pada saat sebelum diambil suatu keputusan yang mengikat sehingga ada kesempatan untuk menetapkan alternatif. Nah, maksudnya di sini adalah menyampaikan informasi sedini mungkin ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan usaha yang dilakukan yang berdampak kepada lingkungan hidup atau lingkungan tempat tinggal masyarakat tempatan tersebut sedini mungkin. Artinya bahkan sebelum kegiatan itu dilakukan sudah harus disebarkan informasi tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat di tempatan atau masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha ini bisa melakukan alternatif kehidupan atau pengelolaan lingkungan hidup mereka sendiri dengan beracuan kepada dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang dilakukan terhadap lingkungan tempat mereka tinggal.
Artinya sebelum keputusan itu diambil mengikat kepada masyarakat tempatan, harus ada informasi yang disampaikan lebih awal kepada masyarakat tersebut. Selanjutnya kita lihat tentang informasi yang lengkap. Nah, ini artinya comprehensive information, yaitu bahwa masyarakat berhak menerima informasi secara lengkap, baik mengenai yang positif, akibat yang baik, maupun mengenai hal yang negatif, risiko lingkungan hidup tentang suatu rencana kegiatan. Artinya harus informasi tadi disampaikan. Kalau di awal informasi dipastikan penerimaan informasi, ada informasi dalam waktu yang sedini mungkin. Nah, sekarang ada informasi yang lengkap, artinya comprehensive information. Ini harus diberikan kepada masyarakat itu suatu informasi yang selengkap-lengkapnya, tidak ada yang ditutup-tutupi dari suatu kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan yang berkaitan dengan usaha. Artinya apakah itu berdampak baik terhadap lingkungan masyarakat tempatan atau berdampak buruk terhadap masyarakat tempatan, harus disampaikan secara komprehensif atau secara keseluruhan. Kalau dampak baiknya apa saja dampak baik yang akan ditimbulkan. Kalau dampak buruknya tentu juga harus dijelaskan. Apakah dampak buruknya, misalnya airnya akan tercemar. Nah, tingkat pencemarannya seperti apa? Apakah masih aman untuk dikonsumsi? Atau apakah masih aman untuk digunakan untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya? Nah, ini harus dijelaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat di tempatan itu tidak menjadi suatu korban bagi kesalahan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan. Nah, ada informasi yang bisa dipahami. Nah, selain comprehensive information, ada comprehensible information, yakni suatu informasi harus dapat dipahami oleh warga masyarakat agar informasi itu ada gunanya. Nah, contoh dari informasi yang bisa dipahami ini adalah disampaikan dalam bahasa yang sesederhana mungkin, disampaikan di dalam bahasa yang mungkin di dalam keseharian masyarakat tersebut lebih memahami dari apa yang tidak diketahui sebelumnya. Bahkan kadang-kadang tidak jarang kita lihat pamflet-pamflet atau papan-papan informasi yang tentang bahaya yang ditimbulkan oleh suatu pengelolaan lingkungan hidup tempat kegiatan usaha. Misalnya ada tulisan berbahasa Inggris atau tulisan berbahasa asing. Nah, ini sebenarnya bagi masyarakat tempatan ini tidak terlalu penting untuk menerima informasi yang seperti ini. Tetapi adalah yang terpenting bagi mereka adalah bahasa yang digunakan itu lugas, tegas, dan bisa dipahami dengan baik oleh mereka. Maka untuk informasi kegiatan lingkungan ini sebaiknya digunakan dalam bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat tempatan. Bahkan kalau perlu ada bahasa dalam bentuk bahasa Indonesia yang baik dan benar, ada bahasa yang digunakan juga di dalam bentuk bahasa masyarakat tempatan, atau diterjemahkan informasi-informasi tersebut ke dalam bahasa tempatan atau bahasa masyarakat tempatan, sehingga mereka lebih bisa memahami, lebih bisa memaknai apa informasi yang disampaikan di dalam peringatan-peringatan tersebut. Selanjutnya kita lihat informasi lintas batas, transfrontier information. Masalah yang sangat penting ditimbulkan oleh pencemaran lintas batas, transfrontier pollution. Bentuk dan kegiatan-kegiatan tertentu di daerah-daerah perbatasan dapat melintasi batas-batas negara. Nah, ini contoh-contoh kegiatan-kegiatan yang dapat melintasi batas lintas negara, misalnya adalah seperti negara-negara yang berbatas lintas langsung antar satu sama lain dalam satu kawasan. Nah, bisa kita contoh lihat misalnya di daerah yang berbatasan langsung di daerah Pulau Kalimantan, misalnya di daerah Kalimantan apa, saya juga sudah tidak tidak hafal betul perbatasan, tapi di Kalimantan Indonesia berbatasan dengan Malaysia, atau di daerah Papua Indonesia akan juga berbatasan dengan negara
Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini. Nah, ketika ada kegiatan usaha dalam bentuk yang berdampak kepada lingkungan yang dilakukan di lintas batas negara ini, inilah yang harus disampaikan kepada masyarakat tempatan tentang dampak-dampak atau akibat-akibat yang akan ditimbulkan oleh kegiatan usaha tersebut. Itu tadi hak tentang mendapatkan informasi. Nah, sekarang kita melihat atau kita akan membahas tentang hak atas perlindungan hukum. Nah, setiap dalam pasal 66 Undang-Undang Pengelolaan dan Sekarang kita lihat hak atas perlindungan hukum. Menurut pasal 66 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, setiap orang yang memperjuangkan hak atas perlindungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Nah, ini ada suatu regulasi yang diatur di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, di mana undang-undang secara tegas menyatakan seorang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak dapat dituntut atau dipidana atau digugat secara perdata karena dia melakukan penuntutan hak atas lingkungan hidup yang baik dan bersih tersebut. Nah, cuman harus diperhatikan bahwa untuk aturan tersebut diciptakan adalah melindungi korban atau pelapor dari kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan hidup tempatan mereka. Tapi harus diperhatikan bahwa perjuangan menuntut lingkungan hidup yang bersih dan sehat itu harus dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku. Artinya dalam beberapa pembahasan yang lalu sudah saya jelaskan, ada gugatan, misalnya ada gugatan perorangan, ada gugatan perwakilan, ada gugatan juga citizen lawsuit. Nah, harus dilakukan melalui kegiatan-kegiatan atau prosedur-prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh juga di dalam melakukan atau memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan bersih, tetapi dilakukan secara main hakim sendiri, itu tidak boleh, karena itu akan berpotensi melanggar hukum dan disitulah nanti para korban ini dapat dituntut secara perdata atau secara pidana. Nah, selanjutnya kita lihat tentang hak berperan masyarakat. Nah, hak berperan serta masyarakat ini dilihat di dalam dasar hukumnya pada pasal 70 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini dimaksud dalam pasal 70 ayat 1. Sekarang kita lihat bentuk apa peran serta masyarakat. Nah, bentuk atau peran serta yang dapat dilakukan oleh masyarakat tersebut, yang pertama adalah pengawasan sosial. Yang kedua ada pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau penyampaian informasi dan atau laporan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk peran masyarakat. Nah, peran masyarakat dilakukan nih untuk apa? Nah, perlu kita lihat bahwa peran masyarakat dilakukan pertama untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Ketiga, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Yang keempat, menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Dan selanjutnya untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, ini ada 5 peran serta tujuan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya kita lihat kewajiban masyarakat dalam perlindungan hidup dan
Selanjutnya kita lihat kewajiban masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, kewajiban memelihara. Yang kedua, ada kewajiban memberikan informasi. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah tentang kewajiban memelihara. Kewajiban memelihara ini diatur dalam pasal 67 Undang-Undang PPLH atau Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang mana bunyinya menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Nah, pengaturan tentang kewajiban memelihara ini di dalam undang-undang atau aturan perundang-undangan yang ada sebelumnya tentang pengelolaan lingkungan hidup, itu juga sudah ditetapkan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, setelah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 diberlakukan, maka Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Lingkungan Hidup tidak berlaku lagi. Tetapi sebagai suatu untuk pengetahuan dari dalam atau sebagai bentuk perbandingan pengetahuan hukum lingkungan hidup yang sebelumnya bisa kita pelajari atau bisa juga tetap kita baca, tetapi tidak untuk diterapkan. Nah, selanjutnya Islam sendiri mengatur tentang pemeliharaan lingkungan hidup ini. Di dalam Islam itu di dalam surat Al-A'raf ayat 56 itu disebutkan, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dan dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya di dalam pengelolaan dan menjaga dan memelihara lingkungan hidup ini, Islam jauh-jauh hari 14 abad yang lalu melalui risalah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW telah menegaskan bahwa janganlah berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan Allah dengan baik. Artinya ada suatu pesan yang disampaikan di sana di dalam Al-Quran bahwa kita harus memelihara lingkungan hidup dengan baik karena Allah juga telah menciptakannya dengan baik, dan manfaatkanlah dengan baik. Selanjutnya kita akan melihat tentang kewajiban memberikan informasi. Kewajiban memberikan informasi ini diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang menyatakan setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. B. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Dan C. Mentaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ini tentang secara tegas di undang-undang memberikan atau mewajibkan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan usaha untuk memberikan informasi. Selanjutnya kita lihat kewajiban memberikan informasi berkaitan dengan usaha. Apa usaha yang dilakukan seperti pabrik, pertambangan, perkebunan, kegiatan sektor perdagangan dan sektor pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, dari kegiatan-kegiatan usaha ini harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Maka tadi ada yang saya jelaskan, comprehensive information, comprehensible information, sedini mungkin waktu informasi yang harus dipastikan masyarakat tersebut menerima informasi dengan baik dan benar, informasi yang disampaikan di dalam bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat tempatan. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dasar pemikirannya, bentuk peran serta masyarakat, dan tujuan peran serta masyarakat. Kita lihat peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan. Kita lihat peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
yaitu pasal 70. Dalam pasal 70 tersebut dinyatakan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, peran serta masyarakat ini bisa dilihat di dalam pasal 1 butir 11 PP nomor 69 tahun 1996 yang menyatakan peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. Nah, ini berkaitan dengan tata ruang, ya. Selanjutnya, menurut Hardjo Sumantri, dasar pemikiran peran serta masyarakat ini bisa melandasi perlunya peran serta masyarakat. Yang pertama, memberi informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, membantu perlindungan hukum, dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya juga kita lihat menurut Hardjo Sumantri, untuk mendayagunakan dan menghasilgunakan peran serta masyarakat dalam PPLH, maka diperlukan pemimpin eksekutif yang terbuka, peraturan yang akomodatif, masyarakat yang sadar lingkungan, lembaga swadaya masyarakat yang tanggap, informasi yang tepat, dan keterpaduan. Nah, ini mungkin tidak perlu saya jabarkan atau saya jelaskan, karena apa yang disampaikan oleh Hardjo Sumantri ini cukup dalam bahasa yang sederhana, saya rasa, dan sangat mudah untuk dipahami, untuk memberikan informasi kepada pemerintah apakah informasi ini tentang kegiatan pelaku usaha yang ilegal misalnya. Nah, ini kan sangat mudah untuk dipahami, sehingga tidak perlu saya jelaskan poin by poin atau satu persatu. Selanjutnya kita melihat tentang peran serta masyarakat dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Yang pertama adalah pengawasan sosial. Yang kedua ada pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau penyampaian informasi dan atau laporan. Nah, ini juga sudah dijelaskan tadi. Terus peran serta dilakukan untuk pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Yang pertama, meningkatkan kepedulian dalam perlindungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini sudah tadi dijelaskan, tetapi ada poin-poin pasal 70 ini perlu saya bacakan juga, maka tidak perlu saya jelaskan lagi. Selanjutnya ada tentang perwujudan hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama ada perilaku yang berwawasan lingkungan hidup. Yang kedua, sebagai pembina lingkungan hidup di tengah masyarakat. Yang ketiga, kesadaran akan arti pentingnya memberi perhatian kepada masyarakat lingkungan hidup dalam setiap kegiatan dan atau usaha yang dilakukan. Sekarang kita coba telaah atau kita lihat perwujudan dari hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini. Perilaku yang berwawasan lingkungan hidup. Nah, tentunya bagi masyarakat dimanapun berada harus memahami tentang perilaku yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam bentuk sederhana misalnya, masyarakat harus tahu, harus menyadari bahwa membuang sampah di sembarang tempat itu berpotensi merusak lingkungan di sekitar, lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal kita sebagai manusia. Misalnya ketika membuang sampah di selokan atau di parit drainase. Nah, ini akan berpotensi merusak lingkungan. Kenapa berpotensi merusak lingkungan? Ketika sampah tersebut
menyumbat saluran-saluran air atau drainase-drainase, maka yang akan terjadi adalah ancaman bencana banjir. Nah ini, maka dari itu masyarakat harus memiliki suatu wawasan, harus memiliki suatu pengetahuan bahwa apabila hal ini dibuang di sembarang tempat akan terjadi pengusakan lingkungan. Ini dalam bentuk contoh sederhana. Belum lagi di dalam bentuk-bentuk yang lain kita melihat segala bentuk yang dibuang oleh masyarakat yang tidak pada tempatnya yang berpotensi merusak lingkungan. Nah, bagi untuk melihat peran serta masyarakat ini, maka ada perilaku yang disampaikan ketika kita melihat masyarakat misalnya membuang sampah pada tempat tidak pada tempatnya, maka sebagai orang yang berwawasan lingkungan kita perlu mengingatkan secara baik, mengingatkan secara tidak menghakimi, tetapi kita mengingatkan agar dilakukan atau mereka membuang sampah itu pada tempatnya untuk demi kenyamanan lingkungan hidup bersama. Sebagai pembina lingkungan hidup di tengah masyarakat. Nah itu tadi selalu misalnya ketika kita memiliki wawasan tentang lingkungan, selalu memberikan edukasi-edukasi atau pemahaman-pemahaman kepada masyarakat bahwa apa tindakan yang perlu dilakukan untuk penyelamatan atau pemeliharaan lingkungan yang baik. Nah ini perlu dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang berwawasan lingkungan. Nah kesadaran arti pentingnya memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Nah kita juga harus memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat bahwa lingkungan ini sangat penting untuk dipelihara. Kenapa lingkungan ini sangat penting untuk dipelihara atau dilindungi? Karena lingkungan ini akan kita wariskan atau akan kita berikan kepada anak keturunan atau kepada cucu yang menjadi penerus atau menjadi generasi penerus bangsa ini. Bagaimana nanti mereka akan mengelola lingkungan yang lebih baik ketika lingkungan tersebut sudah rusak atau sudah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik karena terjadi yang kesalahan pengelolaan lingkungan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, demikian materi perkuliahan yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saudara-saudari sekalian. Dan juga untuk sobat-sobat YouTube sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah suatu wawasan bagi sobat-sobat sekalian, sehingga menimbulkan suatu kesadaran bagi sobat-sobat sekalian bahwa arti penting dalam pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, sehingga lingkungan hidup di tempat sobat-sobat sekalian tinggal bisa terpelihara dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan jika menurut saudara-saudari dan sobat-sobat YouTube sekalian ada manfaat yang bisa diberikan atau diambil dari video pembelajaran perkuliahan ini, silahkan dibagikan atau di-share sebanyak-banyaknya dalam akun-akun sosial media yang saudara-saudari miliki atau sobat-sobat YouTube miliki, sehingga informasi ini bisa tersampaikan kepada orang-orang yang mungkin sebelumnya tidak tahu dengan apa yang disampaikan dalam video channel YouTube ini. Nah, lebih dan kurang dalam pembahasan ini, saya selalu menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukanlah suatu kebenaran mutlak, tetapi adalah sebagai suatu informasi berkaitan dengan ilmu hukum dari pembacaan-pembacaan yang saya lakukan, sehingga teman-teman atau sobat-sobat YouTube atau saudara-saudari sekalian bebas untuk mencari referensi bacaan yang lain untuk membandingkan apa yang saya sampaikan ini. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.